jangan itu bana denai ko indak lanan sarupo itu dek hanya takut mangsalia udah aco mabuakan dulu denai lasuko mangkalia udah bakawan raso ko ado tapi denai diamkan ini nyata di rumah kaca penuh tawa aku ibu rumah tangga bahagia caraku. Halo hai semuanya, apa kabar? Ketemu lagi sama aku, ibu rumah tangga yang ikut suami bertugas untuk tinggal di negara Arab. Sharing lagi kegiatan aku. Sekarang temenin aku yuk buat bikin pesanan kue Nona Manis. Yang mana kue ini adalah salah satu kue best seller di jualan aku yang biasa dipesan oleh KBRI. Nah, malam harinya aku menyiapkan beberapa perlengkapan untuk nanti subuh biar tinggal jreng gitu. Nah, ini ada beberapa panci kukusan, terus ada balon wis, terus ada timbangan, juga semua bahan-bahan aku siapin. Dimulai dari menghaluskan gula putih. Nah, ini tempatnya beda-beda ya teman-teman. Kalau yang ini untuk bumbu masak aku biasa pakai sehari-hari. Kalau untuk jualanan yang bumbunya lebih banyak aku pakai yang besar ini. Nah, kalau untuk gula pasir tadi ada khusus lagi karena kan biar nggak bau gitu. Nanti kalau tiba-tiba gulanya di kue bau bawang putih gimana? Kan nggak lucu ya. Nah, ini gulanya udah aku halusin kan jadi enak teman-teman. Itu salah satu tips aku kalau misalnya bikin kue itu gula putihnya selalu aku halusin dulu biar gampang gitu, kayak ngaduknya itu biar lebih gampang kecampur gitu. Itu sih pendapat aku ya, tapi nggak tahu kalau bisa langsung pakai gula putihnya ya nggak masalah. Terus ini ada vanilla essence, aku sengaja bawa dari Indonesia, itu dari Nyonya Lim. Karena kenapa? Kalau misalnya di sini itu memang ada vanilla, cuman kok kayaknya rasanya kayak beda ya teman-teman. Apa cuma perasaan aku aja bagaimana ya? Nah, ini langsung aku siapin semuanya. Dari mulai terigu-terigu kayak gitu, jadi aku pisahin. Jadi kan Nona Manis itu ada 2 adonan ya teman-teman. Ada yang ijonya, lapisan yang luarnya, juga ada yang di dalamnya itu yang putihnya. Nah, habis itu setelah semuanya dibagi-bagi, lalu aku tutup pakai plastik wrap. Jadi di wrapping gitu ya biar bersih aja teman-teman. Jadi ini tuh adalah salah satu tips dan trik aku kalau misalnya ada pesanan kue basah. Jadi aku siapin bahan-bahannya itu di malam hari biar nanti kalau subuh itu udah tinggal jreng. Ini ada santannya, juga terigu-terigunya udah semua aku pisahin, aku deket-deketin di sini, aku taruh di atas freezer itu. Nggak apa-apa lah ya, biar nanti kalau bangun tidur itu udah kelihatan rapih dan semangat kita bikinnya. Sisa-sisa tenaga di malam hari disegerin dulu sama sparkling water. Jadi ini adalah salah satu cara aku kalau pengen minum soda yang segar-segar tapi nggak mau soda, itu aku minum itu aja. Nah, tiba-tiba udah subuh hari, enggak sih, ini sebelum subuh ya teman-teman. Jadi aku jam 3 udah bangun, namanya juga perjuangan. Ayo semangat guys. Kue basah itu menurut aku kalau biar gak gampang basi nantinya, aku biasanya kalau yang pakai santan gini, santannya aku rebus dulu sampai mendidih. Setelah itu aku diemin baru nanti bisa dipakai gitu. Jadi nanti insya Allah kuenya kuat gitu sampai siang, sampai sore. Kalau dengan suhu ruang insya Allah masih kuat. Nah, ini aku lanjut bikin adonan. Ini bikin adonan yang putihnya dulu. Karena kenapa? Ini biar nanti kalau misalnya pas dicetak nanti di tengah-tengah yang lapisan hijaunya itu udah gak terlalu panas gitu. Ya, beginilah cara aku untuk mengisi kekosongan untuk hidup di luar negeri. Selain mengisi kekosongan, bisa juga kan lumayan mengisi dompet. Ini aku seling-selingin sambil bikin sarapannya anak aku, juga nyiapin buat suami aku. Karena kalau nggak kayak gitu nanti nggak selesai-selesai teman-teman. Jadi ini tuh istilahnya emak-emak bangun subuh yang jualan sambil nyiapin bekal anak sekolah, sambil nanti siapin anak sekolah, nyiapin sarapan suami gitu. Semuanya harus beres di jam 7 itu ya. Dilanjut
bikin adonan yang hijaunya teman-teman. Karena setelah ini nanti semua adonannya akan aku masukkan ke piping bag atau biasa kita sebut sama plastik segitiga ya. Nggak tahu, aku suka aja pakai plastik itu dibandingkan dengan pakai botol-botol yang kayak botol saus gitu. Nah ini tips aku juga nih biar nantinya nggak bleberan cucian kemana-mana. Setelah pakai semuanya panci-panci yang tadi baskom-baskom bekas ngadon tuh aku cuci. Di samping itu aku sambil nunggu panci kukusan ini panas. Setelah kuenya dicetak biar bisa langsung dimasukin ke panci. Ini sih cantik hijau putih udah berjejer, udah aman, Masya Allah. Nah ini juga anak aku cuma kasih nugget aja untuk pagi ini sama nasi. Nggak apa-apa ya nak, jarang-jarang makan nugget. Kalau misalnya lagi pengen cepet-cepet aja aku baru kasih. Sama bekalnya roti dan apel. Setelah itu aku mau masukkan adonannya ke cetakan. Masya Allah, alhamdulillah ya teman-teman, aku bisa merasakan ternyata di diri aku, alhamdulillah, semoga masih ada yang bisa bermanfaat dari diri aku untuk orang lain. Seperti nyiapin pesanan-pesanan kue ini, berarti orang lain itu insya Allah suka ya dengan kuenya. Kalau misalnya dengan beberapa kali order lagi, alhamdulillah itu juga rezeki dari Allah buat aku. Jadi hidup itu ya nggak usah gengsi lah. Misalnya ada kan orang bilang hidup di luar negeri itu lalala lili seindah di sosmed yang bunga-bunga gitu ya kan. Ya sama aja teman-teman, mau di luar negeri, mau di dalam negeri, mau dimanapun, namanya hidup menurut aku ya emang harus kerja keras. Kalau kita mau mendapatkan hasil ya kita harus berusaha sampai apa yang kita inginkan itu tercapai. Aduh ya Allah, nggak tahu ya, alhamdulillah bisa di titik ini meskipun beberapa badai terkadang datang dan pergi. Namanya juga kehidupan ya bun ya. Kita tuh ya kalau lagi ada badai ya udah, kalau mau nangis nangis, kalau aku sih kayak gitu. Kalau mau cengeng-cengeng, kalau lagi seneng ya alhamdulillah disyukuri dan ketawa-ketawa, happy gitu. Ya semua itu disyukuri. Oh iya teman-teman, tahu nggak di video waktu itu yang aku dapat serai dari kiriman dari Indonesia, ini kan aku masukin air. Nah itu tuh dia udah berakar gitu. Aku tanya di sini, ibu-ibu gimana sih serai aku gini-giniin gitu. Oh ya udah masukin aja ke tanah. Nah ini aku belum nemu tanahnya. Tenang ya Reh, nanti aku masukin kau ini ke tanah. Insya Allah tumbuh ya, amin. Anak udah sekolah, pesanan tinggal dikit lagi. Akhirnya aku siapin sarapan buat suami aku. Aku kasih dengan menu yang sama, yaitu apel dan roti. Ya udah gitu aja, aku mah dibikin simple aja. Suami aku juga alhamdulillahnya selalu menerima, mau gimana lagi kali ya. Juga aku kasih beliau ini black garlic. Ini katanya manfaatnya banyak banget ya teman-teman. Jadi di sini aku sama suami aku dan anak aku juga Raffi itu seneng banget juga ini sama black garlic. Dan memang enak kan loh teman-teman di badan. Cobain deh. Kalau misalnya ada black garlic nanti beli, cobain sehari 1. Tapi kalau misalnya lagi flu apalagi sakit coba sehari 2. Insya Allah nanti ke badan kerasa enakan kalau kita makan konsumsi rutin ya. Ngomong-ngomong di sini ada yang pernah konsumsi black garlic juga nggak teman-teman? Coba sharing di kolom komentar. Ini udah selesai, ada roti dan black garlic dan teh ya. Lalu aku lanjut diselingi juga sambil mengukus. Ini kayaknya panci terakhir deh saat itu. Udah selesai semua ceritanya pesanan. Akhirnya mama merasakan kerucuk-kerucuk, groeng-groeng ya. Perut itu bunyi. Saatnya makan dulu di sini teman-teman, karena kita juga harus mengisi energi biar tetap semangat dan biar tetap sehat. Gendut terserah, ntar aja lagi mana nanti. Nah tadi ceritanya tuh si kue kan aku tinggal makan dulu karena didinginin dulu. Udah selesai semuanya, tinggal aku masukin ke plastik dan ke packaging. Sambil nunggu mereka pada mendinginkan diri, lalu aku nyapu-nyapu dulu. Ini aku lihat dulu sisanya di satu panci itu kelebihannya. Nah udah jadi, rumah udah bersih,
pencucian piring udah selesai, sekarang tinggal packing. Alhamdulillah udah jadi. Ini packingannya katanya diminta yang berapa biji gitu, 30 dimasukin ke plastik yang kayak gini. Ini plastiknya tau nggak teman-teman? Itu aku tuh dibawain ibu aku dari Indonesia, nggak ada di sini yang segede kayak gitu tuh dan yang tipis-tipis kayak punya kita. Nah, ini packagingnya katanya minta dipisahin karena untuk makan siang nanti untuk disajikan di tempat. Kalau itu untuk dibawa nasi box, katanya digabung sama nasi box. Berhubung mobil aku masih mogok, ceritanya masih di bengkel, nih aku titip teman aku. Alhamdulillah dikasih teman-teman yang baik ya. Hah? Risol? Enggak, ibu nggak jadi risol. Kue nona manis di. Aduh tuh kan bengkok. Iya taruh bawah. Enggak, kalau ini insya Allah aman. Kalau ini. Ini kan udah nggak gerak. Cuma dia Mbak Lina jangan ngerem. Buat. Oke. Nah nih, dadah. Makasih Mbak. Dah, kasih. Alhamdulillah semuanya udah beres. Saatnya aku ngecas diri aku dulu dengan ikut pengajian online. Nggak begitu kan? Wa yattakhidhu ma yunfiqu. Wa yaumil akhiri wa yattakisu mayun Soalnya panjang. Ma yunfiqu. Aku bersyukur banget di sini dapat teman-teman sekelilingnya orang-orang yang masya Allah, orang-orang baik, diajak ngaji, ditolongin kalau ada apapun. Ini di sini adalah pengajian yang rutin biasa kami lakukan dengan ibu-ibu WNI yang lain, tapi nggak semua sih. Jadi ini ceritanya kan 2 minggu sekali, yang seminggu offline, seminggunya lagi online. Nah, kayak gini teman-teman. Jadi kita sama-sama belajar baca Quran di sini, gantian kayak tadarus gitu kan. Tapi ada yang membimbing gitu, 1 orang. Gantian juga tuh dari mereka. Mereka itu adalah lulusan belajar ngaji juga, training mengaji di sini di Masjid Bahrain di Al-Fateh. Selesai pengajian pas banget sama jadwal pulangnya Raffi. Nah, karena mobil masih di bengkel, jadi aku naik taksi teman-teman. Mobil di bengkel, HP rusak, tuh aku pakai HP-nya Raffi tuh. Nah, ini udah nyampe ke sekolahnya. Aku ikutan taksi yang juga bareng sama temen aku juga. Jadi temen aku ini anaknya diantar jemput sama taksi itu, udah langganan gitu. Jadi kalau dia bayarnya kan per bulan. Jadi nanti aku bayarnya berapa hari aja selama aku pakai taksi tersebut. Jadi udah aman insya Allah. Sebenarnya ditawarin sama temen aku yang dekat-dekat sini juga. Kita kan banyak yang dekat di sini. Udah kita jemput aja. Tapi aku sih nggak enak, kasihan ya. Nggak enak ngerepotin orang terus. Nah, ini aku sambil duduk nunggu Raffi karena orang tua kan cuman sampai batas di sini. Jadi aku nunggu sampai nanti Raffi dateng. Nah, itu bus-bus itu adalah transport antar jemput siswa yang sudah berjajar sesuai dengan daerahnya. Ini udah di taksi dan ini anak teman aku, ini juga Raffi, seneng banget dia bisa pulang bareng temennya. Sampai sini dulu teman-teman videonya. Terima kasih banyak bagi yang sudah menyempatkan diri untuk nonton video aku. Semoga ada hikmah dan pelajaran yang bisa diambil dari video ini. Ambil yang baiknya, dibuang yang buruknya teman-teman. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Jangan lupa subscribe dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak jadi jatuh, kakak tak bola balik.